Rias, Pak Wanda, Pak Heri Sudaryatmoko, Bapak dan Ibu Petrus tuh. oh ya, Bapak dan Ibu Petrus Yulianto. Pak Karjo nggak ada fotonya Pak Karjo. Pak Karjo ada, di kita kunjungi Pak Karjo. Pak Karjo, Pak Marno, kita kunjungi semua. Ada fotonya, cuma mungkin nggak pas, nggak terkirim ke saya barangkali. Ya mungkin, tapi ada fotonya. Mungkin nanti bisa kami kirim lewat grup Wiltima. Yang belum Pak Harto. Yang belum Pak Harto belum, masih besok pagi. Tadi karena hujan. Ampun. Yang kurang nanti besok kita kirim ke grup wilayah Timur A. Kita sampai ke tata urutan PA yang ke-6, yaitu pelayanan firman, yang pada malam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Didik Trijatmiko dari GKI Bromo Malang. Temanya bersahabat dengan perubahan. Bacaan dari Markus 15 ayat yang ke-21. Kepada Bapak Pendeta Didik Trijatmiko dipersilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih untuk undangan bergabung dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini sebuah anugerah bagi saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di Yogyakarta, begitu ya Ibu Bapak. Saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelum mengajak Bapak Ibu membaca merenungkan firman Tuhan. Saya pendeta jemaat di GKI Bromo. Tahun ini adalah tahun pelayanan saya yang ke-27. Jadi sudah cukup lama dan bersyukur kita mengalami banyak perubahan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Karena itu malam ini kita akan merefleksikan tema itu. Saya minta izin share screen Pak Joko. Sudah jadi co-host Pak. Oke, Pak Nuwun. Apakah sudah bisa diikuti Ibu Bapak? Sedang proses, masih hitam Pak. Oke. Namun, baik. Ya, kita akan mendasarkan percakapan kita, PA kita ini dari Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-21, Ibu Bapak. Mari kita membacanya terlebih dahulu. Demikian dicatatkan di sana. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simeon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ibu Bapak masih dalam konteks seputar peristiwa pengorbanan dan kemenangan Kristus. Malam hari ini kita merefleksikan tema bersahabat dengan perubahan melalui seorang tokoh yang jarang dieksplor, yang berhadapan dengan perubahan yang sangat dahsyat di dalam hidupnya, yakni Simon dari Kirene. Ibu Bapak, mengapa kita perlu merefleksikan kisah Simon Kirene ini? Karena ada begitu banyak catatan yang tersembunyi mengenai Simon Kirene ini dalam berhadapan dengan perubahan dan ikut menggerakkan perubahan dalam kehidupan jemaat perdana. Baik, mari kita mencoba memulainya dengan menghayati. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu seperti naik roller coaster, Ibu Bapak. Tidak seperti jalan tol, linier, mulus begitu, tetapi di dalam hidup ini kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang sebagian besar tidak dalam kontrol kita.
Seperti pandemi yang kita jalani saat ini, tiba-tiba saja kita berhadapan dengan sesuatu yang terjadi, kita tidak dalam kapasitas untuk mengendalikan, memegang kontrol, tetapi merespon perubahan yang di luar kontrol kita itu. Nah, tiba-tiba saja kemarin itu minyak goreng harganya sangat mahal dan hilang dari peredaran, kita tidak berkuasa apa-apa, di luar kontrol kita. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang di luar kontrol, yang radikal, yang cukup mendasar, yang kerap kali membuat hidup kita ini terasa seperti diguling-guling, dibanting-banting, dan ada gerak perubahan yang tak terprediksi semacam itu. Nah, di tengah-tengah konteks semacam inilah saya kira Simon Kirene menjadi potret yang baik untuk kita belajar. Ibu Bapak, siapa Simon Kirene dan mengapa dia turut memanggul salib? Dua pertanyaan ini akan menjadi pokok refleksi kita. Ibu Bapak, keterangan dari Injil sinoptis, yaitu Markus, Matius, dan Lukas tentang Simon Kirene sangat pendek. Di Markus 21 yang kita baca tadi, dia hanya disebut sebagai Simon, orang Kirene, asalnya dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Saudara, sedangkan di Injil Matius tidak disebut anak-anaknya, hanya disebut seorang dari Kirene bernama Simon. Dan Injil Lukas mencatat Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Jadi catatan Injil Lukas dan Injil Markus sama. Simon dari Kirene itu baru datang dari luar kota Yerusalem. Ya, jadi ini menunjuk tentang asal usul Simon Kirene. Dan nanti kita melihat ia memanggul salib karena dipaksa. Jadi Markus pakai kata dipaksa, Matius juga dipaksa, dan Lukas pakai kata dia menahan Simon dari Kirene itu lalu meletakkan salib di atas bahunya. Mari kita cermati dulu tentang Kirene, Ibu Bapak. Saudara, Kirene itu di mana? Ya, kalau dari peta kita melihat bahwa Kirene itu ada di wilayah dekat Libya, saudara. Jadi Bernes mencatat bahwa di kota Kirene ini, saudara, pada zaman Tuhan Yesus itu hidup begitu banyak orang Yahudi perantauan, orang Yahudi diaspora yang kemudian berkembang biak di Kirene ini. Besar kemungkinan Simon ini adalah orang yang tumbuh dalam kultur Yahudi. Tetapi saudara, kalau melihat nama anak-anaknya adalah Rufus, Alexander, besar kemungkinan dia bukan seorang Yahudi tulen, tetapi orang yang menganut agama Yahudi karena ia hidup bersama dengan orang-orang Yahudi perantauan di wilayah Kirene. Ya, dia ada di sebelah baratnya Alexandria, ini Mesir. Nah, saudara, untuk menuju ke Yerusalem itu butuh waktu yang sangat panjang, dan biasanya orang-orang Yahudi dan simpatisan Yahudi di daerah Kirene itu melakukan sebuah ziarah suci. Jadi jarak antara Kirene menuju ke Yerusalem itu cukup panjang. Menurut catatan para ahli itu sekitar 1.800 km perjalanan laut, saudara. Dan untuk sampai ke Yerusalem harus mampir dulu di Mesir, di Alexandria, dan kemudian dari Mesir menuju ke Yope. Di pelabuhan Yope ini, dari Yope lalu perjalanan darat menuju ke Yerusalem. Kalau cuaca baik, normal, lama perjalanan dari Kirene menuju ke Yerusalem itu sekitar 5 minggu perjalanan, jadi sebulan lebih kalau cuacanya baik. Tetapi kerap kali tidak bisa 5 minggu persis, cuaca berubah-ubah sehingga perjalanan bisa menjadi sangat panjang. Nah, Ibu Bapak, menjadi sebuah pertanyaan, untuk apa seorang yang berasal dari Kirene lalu kemudian pergi ke Yerusalem? Ibu Bapak, perjalanan dari Kirene menuju ke Yerusalem itu untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu seperti halnya orang-orang Yahudi perantauan
mereka pada saat masa raya Pesach, masa raya Paskah Yahudi, melakukan sebuah perjalanan spiritual. Jadi semacam ziarah suci untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan di bait suci Yerusalem. Nah, biasanya memang perayaan Paskah Yahudi yang mengingat keluarnya Israel dari tanah Mesir, di mana Tuhan membebaskan anak-anak sulung dari kematian dengan olesan darah domba, Pesach yang artinya maut lewat, kesulitan lewat, Passover, itu diklimakskan perayaannya di Yerusalem pada masa Tuhan Yesus. Sehingga dengan begitu ada begitu banyak orang Yahudi perantauan yang pulang ke Yerusalem untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual. Ini mirip-mirip perjalanan mudik menjelang Lebaran, tetapi ini bukan sekedar perjalanan mudik semacam itu, tetapi sebuah perjalanan dengan sebuah tujuan khusus untuk mencari makna hidup. Jadi Simon dari Kirene ini adalah orang yang peduli dengan makna hidup, ingin mengisi hidupnya begitu berisi, ingin mengisi hidupnya supaya menjadi benar dan baik, dan ia melakukan sebuah perjalanan spiritual, perjalanan suci, ziarah suci Paskah di Yerusalem. Nah, saudara, disinilah Simon berhadapan dengan perubahan. Tujuan utamanya ziarah suci, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, begitu ia masuk ke kota Yerusalem, ia berjumpa dengan peristiwa perjalanan penyaliban Tuhan Yesus dari Gabata, dari rumah Pilatus menuju ke Golgota. Dia ketiban salib, saudara. Dia dipaksa untuk memikul salib. Bukan maunya dia memikul salib. Tujuannya dia ke Yerusalem, ke bait suci. Tetapi sebelum sampai ke bait suci, tiba-tiba hidupnya diintervensi, ketiban salib, dipaksa, ditangkap oleh para perwira Romawi untuk membantu Tuhan Yesus dalam memikul salibnya. Tentu dengan begini kemudian terjadi perubahan arah. Yang tadinya menuju ke Yerusalem, sekarang dirubah oleh keadaan menuju ke Golgota. Tentu saudara-saudara ia mengalami sebuah kekacauan orientasi di situ. Tadinya mau tenang, mau memuji Tuhan, mau memuliakan, mau mengagungkan Tuhan ziarah suci, tiba-tiba sekarang terjebak, tanda petik, untuk menuju ke Golgota. Terjadi kekacauan arah di sini. Nah, inilah sebuah perubahan yang sangat radikal sebenarnya yang sedang dialami oleh Simon dari Kirene. Dan ia tidak punya pilihan. Ia tidak bisa memilih untuk menolak, hanya bisa menerima, hanya bisa ngelakoni, hanya bisa menyambut datangnya perubahan yang tidak pernah ia pikirkan, yang tidak pernah ia sangka, yang tidak pernah ia gumulkan sebelumnya. Tiba-tiba saja begitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, bagaimana Simon Kirene menyikapi perubahan yang sangat radikal ini? Ini tidak hanya seperti naik roller coaster, saudara-saudara, tiba-tiba saja hidupnya terbanting-banting dan orientasinya berubah arah begitu rupa. Nah, Ibu Bapak, Charles Spurgeon, ini seorang pendeta dan sekaligus seorang spiritualis, mengatakan bahwa pada saat itu Simon dipaksa ke dalam kewajiban memikul salib, diberi beban oleh sebuah perubahan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan Spurgeon mengatakan bahwa perubahan di mana hidup kita tiba-tiba diberi beban oleh Tuhan, memikul salib semacam itu, kerap kali menjadi jalan bagi Tuhan untuk melakukan perjumpaan pribadi dengan kita, untuk melakukan sebuah pertemuan yang sangat personal dengan kita. Dan Tuhan bukan saja ingin membebankan perubahan dalam hidup kita, tetapi juga merubah diri kita dari dalam. Itu kata Spurgeon, saudara-saudara, di dalam merespon peristiwa Simon dari Kirene. Tujuan utama dari perubahan mendadak itu adalah untuk membuat kita semakin tangguh, membuat kita semakin kuat, sehingga kita tidak dihancurkan oleh perubahan, melainkan dapat menyikapi perubahan dengan baik. Jadi Spurgeon
sebagian menyebutnya dengan munculnya spiritualitas tahan banting, resilient spirituality. Makin kita menghadapi perubahan dahsyat, makin kita tidak memegang kontrol, makin kita diubahkan oleh Tuhan, sehingga muncul spiritualitas tahan banting untuk menyikapi perubahan-perubahan itu. Nah, oleh penulis Injil, Ibu Bapak, kata itu dilukiskan dalam kalimat ini, ya. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya Simon Kirene supaya apa? Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ini catatan Lukas 23 ayat 26 yang paralel dengan Markus yang kita baca tadi. Nah, saudara, mengikuti Yesus itu artinya apa? Artinya pada saat Simon memanggul salib Yesus, digambarkan cara memanggulnya itu kira-kira seperti gambar ini, Ibu Bapak. Cara pertama adalah Simon berjalan bersebelahan dengan Yesus, memanggul salib itu bersama-sama, sehingga langkah-langkah Simon dan langkah-langkah Yesus harus bareng di situ. Atau cara kedua dilukiskan seperti gambar ini. Yesus tetap memanggul salibnya di depan dan Simon menopang di belakangnya. Tetapi yang jelas, baik dengan cara yang pertama atau cara yang kedua ini, Simon tidak bebas melangkah. Artinya, peristiwa salib ini membuat Simon harus melangkah dengan langkah yang sama dengan langkah Yesus. Dia tidak bisa, waduh berat, capek sekali, kesuwen ini, terlalu lama Yesus sudah lelah, baik saya pikul saja sendiri lebih cepat dan Yesus di belakang. Tidak, bukan semacam itu. Tetapi ia mau tidak mau harus menyesuaikan langkah dengan kondisi Yesus. Dan saudara, itu artinya Simon tidak bisa berjalan seenaknya sendiri. Simon tidak bisa berjalan bebas. Ia harus menyetel langkah-langkahnya dengan langkah Yesus dan berjalan ke arah di mana salib itu harus menjadi tujuan akhirnya di Golgota. Tidak ke sembarang arah. Arahnya hanya ke satu arah menuju Golgota, langkahnya tidak bisa seenaknya, tetapi harus step by step bersama dengan Yesus, langkah demi langkah bersama dengan Yesus. Dan saudara, ini tentu memberikan sebuah pengalaman perjumpaan spiritual yang luar biasa, selain tekanan yang luar biasa, tetapi pengalaman perjumpaan spiritual yang luar biasa. Kalau tadinya Simon ingin mengalami perjumpaan spiritual di Bait Allah Yerusalem, ternyata perubahan kehidupan membuat ia mengalami perjumpaan spiritual yang lain. Bukan di dalam Bait Allah Yerusalem, tetapi perjumpaan spiritual dengan Allah bawah salib Yesus. Dan itu artinya sejak saat itu ia harus melangkah seperti orang yang berdansa bersama dengan Yesus. Bukan dansa penuh sukacita, tapi dansa bawah salib. Mengapa saya sebut sebuah dansa bersama dengan Tuhan, saudara? Kalau orang sedang berdansa, satu yang memimpin, satu mengikut. Kalau dua-duanya itu memimpin, tarik-tarikan, maka dansa itu tidak dapat berjalan dengan baik, saudara. Maka perjalanan bawah salib ini adalah perjalanan berdansa dengan Yesus dalam derita Yesus, dan sekaligus perjalanan bersama dengan Yesus untuk melihat bagaimana Allah hadir mengasihi kehidupan ini ketika ia memikul salib Tuhan. Nah, Simon mendapat kesempatan untuk itu, saudara. Perubahan membuat ia melangkah selangkah demi langkah bersama Yesus, dan orientasi hidupnya pun diubah dari menuju Bait Allah Yerusalem sekarang menuju ke Golgota. Dari perarakan nyanyian-nyanyian penuh sukacita menuju ke Bait Allah Yerusalem berganti dengan perarakan penuh derita, penuh tantangan menuju ke Golgota. Dan saya kira Simon dari Kirene pasti sampai di bawah salib di Golgota dan ia melihat begitu sempurna, saudara, pengalaman dan presentasi kasih itu dilaksanakan di atas salib. Dia tentu melihat bagaimana dirinya sendiri berada di bawah salib dan orang-orang di bawah salib
pada peristiwa salib itu sendiri. Kalau meminjam seorang teolog, Rudolf Otto, dia mengatakan pengalaman itu pasti menjadi sebuah pengalaman yang disebut mysterium tremendum, peristiwa yang menggentarkan hati Simon, tetapi sekaligus menggetarkan dan mempesona. Itu yang disebut dengan mysterium tremendum, saudara. Dan bagaimana respon orang-orang di peristiwa salib pada akhirnya di bawah salib itu? Simon saya kira melihat hal itu. Di atas salib inilah, bawah salib ia melihat kasih diperagakan secara sempurna. Lalu kemudian dia juga melihat respon orang-orang, bagaimana pengampunan diberikan oleh Yesus di atas salib, bagaimana Yesus meregang nyawanya, lalu terjadi 3 jam gelap gulita pada saat ia disalibkan di siang bolong. Itu pasti menggetarkan. Lalu banyak orang yang di seputar salib ini yang tadinya sangat menghinakan Yesus kemudian pulang dengan memukul-mukul dada dan menemukan bahwa saya keliru, ternyata yang disalibkan itu adalah Allah yang tersalib. Orang banyak menyesal. Ada perjumpaan-perjumpaan salib yang menggetarkan hati, dan saya kira Simon dari Kirene menjadi saksi hidup dan bahkan pelaku hidup dalam situasi ini. Ini adalah sebuah peristiwa spiritual yang luar biasa. Sehingga muncullah, saudara-saudara, perasaan dikasihi oleh Yesus yang tersalib itu. Simon yang tadinya mau ke Bait Allah Yerusalem sekarang justru berjumpa dengan Allah di dalam perjalanan kehidupannya, dan ia merasakan presentasi kasih yang sempurna di atas salib ini. Dan iman Kristen itu selalu muncul dari perasaan dikasihi, saudara-saudara. Dan inilah yang terjadi dengan Simon. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa salib itu merubah arah hidup Simon dan keluarganya. Nah, Ibu Bapak, saudara, siapa Simon? Dan bagaimana perubahan yang dialami oleh Simon dalam merespon perubahan yang sangat radikal yang ia alami dalam perjalanan Yerusalem itu? Ibu Bapak, saudara, Injil Markus melukiskan bahwa ia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Kalau melihat nama-nama ini bukan nama-nama Yahudi. Jadi seperti di depan saya katakan, kemungkinan Simon ini adalah orang Yahudi diaspora atau orang Yahudi yang proselit, orang yang non-Yahudi lalu kemudian memeluk agama Yahudi, proselit, begitu saudara-saudara. Tidak menjadi sebuah kebiasaan dalam budaya Yahudi, saudara-saudara, nama seseorang disebut berdasarkan nama anak-anaknya, kecuali anak-anaknya ini adalah anak-anak yang dikenal oleh masyarakat. Lalu siapa Alexander, siapa Rufus? Nah, di dalam surat Roma kita melihat sebuah catatan. Ternyata Rufus adalah salah satu tokoh kekristenan abad pertama di kota Roma, saudara-saudara. Siapa Rufus ini? Rufus ini adalah sahabatnya Paulus. Bahkan kemudian dikatakan bahwa ibunya Rufus, kemungkinan itu adalah istrinya Simon dari Kirene itu, disebut oleh Paulus sebagai ibuku juga. Ada sebuah relasi yang sangat dekat, ada sebuah relasi yang sangat akrab antara Rasul Paulus dengan anak-anak Simon dari Kirene, yang pada kehidupan jemaat mula-mula ia menjadi tokoh di jemaat perdana. Nah, saudara, jejak tentang persahabatan Simon dengan orang-orang Kirene itu dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Pada tahun 70 Masehi, saudara, Bait Allah Yerusalem itu dihancurkan oleh Romawi. Sehingga kemudian pusat kekristenan awal itu bergeser dari Yerusalem menuju ke Antiokhia. Antiokhia inilah adalah sebuah wilayah penginjilan awal bagi Rasul Paulus yang kemudian berjumpa dengan para penginjil-penginjil awal. Di sana dikatakan di Antiokhia ini tertinggallah orang-orang dari mana-mana. Ada orang-orang Yahudi di sana, juga ada orang-orang non-Yahudi di sana, dan terutama orang-orang yang datang dari wilayah Kirene
di Antiokhia itu menginjil kepada orang-orang non-Yahudi di Antiokhia. Jadi orang-orang Yahudi menginjil kepada orang-orang Yahudi di Antiokhia, dan orang-orang Kirene menginjil kepada orang-orang non-Yahudi di Antiokhia. Kemungkinan inilah yang membuat perjumpaan Paulus dengan orang-orang Kirene, termasuk di dalamnya keluarga Simon dari Kirene, sehingga kemudian nama Rufus menjadi nama yang disebut di dalam surat Roma, tokoh jemaat mula-mula di Roma. Ia adalah tokoh penginjilan di wilayah Antiokhia, wilayah pertama-tama orang Israel. Nah, disinilah orang Kristen pertama-tama disebut sebagai Kristen di Antiokhia ini. Nah, saudara, rupanya perjumpaan bawah salib dalam kasih Yesus itu membuat Simon Kirene berubah juga. Ia tidak lagi memeluk agama Yahudi, tetapi ia menjadi Kristen dan bahkan keluarganya menjadi penginjil di wilayah Antiokhia. Dan di sini terjadi perjumpaan dengan Paulus, bersahabat akrab, sehingga kemudian Ibu Rufus, istri dari Simon Kirene ini, disebut oleh Paulus sebagai ibuku juga. Nah, kita melihat, saudara-saudara, dengan begitu sebuah peranan yang luar biasa berubah. Hidup Simon Kirene diintervensi oleh perubahan yang tak terduga, dan ia merespon intervensi perubahan yang tak terduga itu dengan sikap batin untuk melakukan perjumpaan dengan Allah bawah salib. Lalu kemudian Alkitab mencatat nama Simon Kirene dicatat cuma sekali, pendek tetapi abadi, mengisi ruang kosong di mana Simon yang lain tidak ada bersama dengan Yesus. Ketika terjadi sebuah perubahan dahsyat, Simon Petrus memilih menjaga jarak, mengikut Yesus dari jauh. Simon Kirene justru mengikut langkah-langkah Yesus bawah salib langsung. Sehingga dengan begitu seolah terjadi sebuah pertukaran peran di sini. Simon Petrus tak hadir di dekat Yesus. Simon Kirene hadir bersama Yesus, menyikapi perubahan bersama-sama dengan Yesus, membuat langkah-langkah kehidupan bersama dengan Yesus, dan kemudian seolah ia mengisi tempat Simon Petrus. Kelak memang Simon Petrus dipulihkan, dan tokoh Simon Kirene beserta keluarganya tidak hilang, tetapi justru menjadi cikal bakal jemaat mula-mula di Antiokhia, yang kemudian dari situ dikenal nama sebutan Kristen. Pengikut Yesus makin banyak di sana dan disebut sebagai Kristen di situ. Nah, Ibu Bapak, dengan respon Simon Kirene menghadapi perubahan semacam itulah, maka namanya kemudian tercatat secara kekal di dalam Alkitab kita sebagai sosok yang penuh kredibilitas. Bahkan nama anak-anaknya dicatat sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa dalam perkembangan jemaat mula-mula. Nah, Ibu Bapak, menghadapi perubahan, Charles Swindoll mengajak kita menghayati sebuah quotation ini. Dia mengatakan bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, mungkin juga perubahan-perubahan dahsyat yang mengelilingi kita. Tetapi peranan peristiwa-peristiwa itu, saudara-saudara, cuma 10%. 90% penentu yang lain adalah justru respon kita, reaksi kita terhadap perubahan. Simon Kirene menghadapi perubahan luar biasa. Hidupnya tiba-tiba seperti naik jet coaster, terbanting-banting. Arah dari tujuan awal menuju Yerusalem diubah ke Golgota. Maunya berarak-arak memuji dan bersenang-senang, sekarang dalam perarakan penuh teriakan dan menanggung derita untuk melihat kasih Kristus. Dan dia memberi respon. 90% kita terhadap peristiwa-peristiwa ini, itulah yang menentukan bagaimana masa depan kita, bagaimana kebahagiaan kita, bagaimana makna hidup kita. Maka penting sekali mempunyai kapasitas merespon, bereaksi, supaya kemudian 90% respon kita itu menjadi respon yang tepat. Ibu Bapak, saudara-saudara, nah sekarang mari kita coba melihat
dalam situasi kita ini berkaca pada dinamika perubahan yang dihadapi oleh Simon Kirene. Kalau Simon Kirene tiba-tiba disodorkan salib Kristus, tiba-tiba disodorkan arah menuju ke Golgota, tiba-tiba disodorkan cara berjalan yang melangkah bersama dengan Kristus. Mari kita lihat dalam konteks kita saat ini, dalam situasi kita saat ini, dinamika perubahan apa yang sedang Tuhan sodorkan dalam hidup kita. Adakah sesuatu yang harus kita pikul terkait dengan perubahan-perubahan yang cukup drastis pada saat ini? Ya, terutama pandemi. Dari pandemi sekarang sedang berubah mau menjadi endemi dengan segala kegamangannya, tetapi sekaligus juga dengan tekad yang harus dilakukan. Apakah kita merangkul perubahan-perubahan ini dengan baik, dan bagaimana respon kita terhadap perubahan-perubahan ini di tengah dinamika sekarang ini? Nah, Ibu Bapak, satu hal yang saya ingin katakan bahwa circumstances kita, iklim di luar diri kita, perubahan-perubahan dan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita itu akan berubah sangat tergantung pada respon kita, attitude kita. Kalau kita melakukan perubahan dari dalam, maka respon kita untuk merespon perubahan yang sedang terjadi di luar kita itu akan tertolong, saudara. 90% kita merespon dengan baik. Dan attitude macam apa yang perlu kita kembangkan di tengah-tengah perubahan semacam ini? Nah, saya kembali pada roller coaster tadi, saudara. Hidup memang tidak lempeng, banyak sekali perubahan, dan perubahan-perubahan ini memberikan tekanan-tekanan dalam hidup kita. Ada yang menyangkal perubahan ini, ada yang meneteskan air mata, ada yang panik menyikapi perubahan ini, ada yang ditandai penuh ketakutan, ada yang depresi dengan perubahan ini, saudara. Tetapi juga bisa kita sikapi dengan cara yang lain, dengan penuh harapan, ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan tahan banting. Apa yang perlu kita miliki di tengah-tengah respon perubahan yang harus kita berikan pada perubahan yang dahsyat ini? Saudara-saudara, seperti orang naik jet coaster semacam ini, mari kita belajar percaya. Mungkin kita duduk di kursi perubahan dan sedang terbanting-banting, terguling-guling oleh perubahan ini, tetapi percayalah bahwa jet coaster ini bergerak karena ada yang ngontrol. Kita tidak sedang memegang kontrol barangkali, tetapi di bawah sana ada operator yang sedang siap untuk memencet tombol. Kapan jet coaster ini akan berhenti dan kapan jet coaster ini akan berjalan. Dan saya kira sikap inilah yang dikembangkan oleh Simon dari Kirene. Dia mengikuti, merespon perubahan itu, dan percaya bahwa Allah sedang memencet tombol kehidupannya, dan ia ikut dalam gerakan perubahan yang sedang dikerjakan oleh Allah. Dan tanpa disadari kemudian ia menjadi bagian dari gerakan misi Kristus di tengah dunia, sehingga ia dan keluarganya menjadi tokoh perubahan pada masa itu, di tengah-tengah arus perubahan yang sangat drastis. Dan kiranya ini boleh menginspirasi kita menghadapi dan menanggapi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Pandemi mendisrupsi kita, kondisi ekonomi barangkali juga mendisrupsi kita, tetapi iman memberi kita arah baru di dalam merespon segala perubahan ini. Mari kita sambut dengan sikap bersahabat perubahan ini, tidak perlu lari, tidak perlu menolak, tetapi supaya kita tidak lenyap oleh perubahan ini, mari kita sikapi perubahan ini dengan membuat langkah-langkah kehidupan bersama dengan Yesus sambil percaya bahwa Ia turut terlibat mendampingi kita. Kita berjalan bersama Yesus dan Yesus berjalan bersama kita. Nah, saya berhenti sampai di sini menjadi sebuah bahan refleksi untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke sesi kesaksian, diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang akan kesaksian ataupun bertanya dipersilahkan. Pak Cono, nggih, monggo Pak Cono. Nggih, matur nuwun.
Terima kasih Pak Pendeta atas pencerahannya yang luar biasa. Sejak kecil itu saya setiap membaca mengenai Simon Kirene itu selalu tidak berpikir lebih panjang lagi. Dia hanya orang yang pernah membantu Yesus untuk membawa salib. Sudah sampai di situ. Bahkan saya harus mengakui ini tadi ketika saya membaca Markus 15 ayat 21 itu, dan satu ayat pendek yang menceritakan Simon Kirene itu, saya berpikir apa sih pentingnya itu, apa hubungannya itu dengan topik pembicaraan kita itu, saya belum nangkep. Tapi begitu Pak Didik memberikan penjelasan, jadi terang benderang sekali. Jadi ternyata itu mengandung nilai cerita, makna yang dalamnya tidak kalah daripada peristiwa Yesus ketika mengajak orang jahat di sebelah kiri atau kanannya itu untuk bersama-sama dia di surga. Saya pikir itu setingkat dengan itu. Jadi peristiwa di sekitar salib, saya merasa senang sekali hari ini bisa melihat satu arti dari Via Dolorosa itu yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Dan konteksnya menarik sekali karena kita alami sehari-hari perubahan itu ya, perubahan yang tidak menguntungkan kita, yang kita rasakan sebagai sesuatu yang tidak indah atau merepotkan atau membuat kita susah gitu ya. Tapi ternyata kalau cerita itu diteruskan artinya sangat dalam. Ya itu yang saya ingin ungkapkan pada kesempatan ini Pak Pendeta. Terima kasih atas pencerahannya ini. Ketika dilihat latar belakang sejarahnya, lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu, ternyata nyambungnya sampai kemana-mana, sampai ke bahwa Rufus itu sahabatnya Paulus, dan dia punya peran dalam gereja pertama, dalam pertumbuhan kekristenan di abad-abad awal gitu ya, yang dari sebuah cerita yang hanya satu kalimat di dalam Alkitab itu, hanya disebut satu kalimat saja, Simon dari Kirene, tapi nilainya sangat jauh. Dan saya senang sekali hari ini bisa mendapatkan pencerahan itu. Terima kasih Pak Didik. Saya tidak komentar apa-apa, cuma hanya ingin mengucapkan itu saja. Terima kasih. Ya, Pak Pendeta mau ditanggapi enggak Pak? Enggak Pak? Sekalian aja Bu, kalau ada satu dua barangkali sekalian kalau mau merespon ya. Romo Suryadiman udah ngacung dulu. Oh iya. Monggo Pak Suryadiman. Iya, terima kasih. Ini sama dengan Mas Sono, ini pergumulan saya tadi waktu melihat temanya, yaitu bersahabat dengan perubahan. Setelah saya membaca tadi, sebelum dimulai saya membaca ringkas saja itu Markus 15:21 itu kan tidak, di situ memang tidak ada kalimat apa tuh ini yang menunjukkan ke arah perubahan itu orang mudeng ya. Walaupun kita sama dengan Mas Tono tadi ya, waktu kecil itu yang satu-satunya yang membantu memikul salib kan Simon Kirene dari Kirene itu ya yang kita tahu, tapi seterusnya kita nggak tahu. Dan ternyata ya tadi seperti Mas Tono tadi, saya kira sama ini dengan saya, perubahannya ternyata setelah diungkap begitu besar sekali ya. Dan ini kan peristiwa ini sudah ya 2000 tahunan yang lalu ya. Kemudian yang menjadi pemikiran saya itu justru di Israel sendiri, kan ini perubahan itu kan cerita di sana ya, di Yerusalem kemudian. Tapi mengapa orang Israel sendiri itu menurut
yang pernah saya dengar itu yang mengikut agama Kristen, artinya mengikut Kristus itu kok malah sedikit, kok masih banyak agama Yahudinya. Ini yang menjadi pemikiran saya, lalu bergunu saya demikian. Mengapa di Israel sendiri itu pengikut Kristusnya malah sedikit gitu ya, kalau di Libanon dan sebagainya itu malah banyak. Ya, ini yang pergumulan saya. Berikutnya ini, yang lainnya tadi sama dengan Mas Sono. Matur nuwun Pak Didi. Iya Pak, boleh saya respon ya Ibu Bapak. Ya. Jadi saudara-saudara saya kira Pak Pendeta. Baik. Jadi ini soal bagaimana kita merespon intervensi ilahi. Hidup kita ini kan sebenarnya selalu diintervensi oleh Tuhan. Entah dengan anugerah-anugerah yang kita rasakan sebagai sesuatu yang menggembirakan, membuat kita bahagia, pemeliharaannya yang terus-menerus terjadi, atau dengan perubahan-perubahan yang kita hadapi, yang kita kadang-kadang merasa tanda petik dipaksa oleh keadaan ini. Nah, dari kisah Simon dari Kirene ini kita bisa melihat Simon, saya kira pertama-tama juga nggak ngeh, bingung dia, saya kira juga. Dia juga terpaksa, mungkin juga tidak dengan sukacita awal-awal. Tetapi saudara-saudara, sesuatu yang tadinya datang sebagai pemaksaan, dipaksa arah hidupnya diubah dari Yerusalem ke Golgota itu, lalu kemudian oleh Simon direspon dengan sebuah kerelaan dan bahkan sebuah komitmen untuk merespon sesuatu yang tidak dapat dia kontrol itu. Ya, dia tidak dapat mengontrol, dia tidak dapat menolak paksaan dari perwira Romawi atau tentara Romawi. Yang dia bisa lakukan hanya cuma ya mau tidak mau. Kadang-kadang di dalam hidup kita ini kita berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu, dan kerap kali semacam itu. Kalau meminjam istilahnya Stephen Covey dalam Seven Habits itu, saudara, Stephen Covey mengatakan selalu ada area-area yang dapat kita kontrol, zona yang dapat kita kontrol. Perilaku kita, ucapan kita, cara kita berbicara, cara kita merespon, itu sesuatu dalam kontrol kita. Tetapi itu kecil. Lingkaran yang lebih gede di dalam hidup ini adalah yang disebut circle of concern, lingkaran yang tidak dapat kita kontrol, sikap orang lain, lalu kemudian sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Kita selalu berhadapan dengan semacam itu, dan disitulah pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan dalam kisah Simon dari Kirene ini kita bisa melihat, ketika Simon berhadapan dengan situasi di luar kontrolnya, maka sikap mental yang dia kembangkan adalah, oke, kalau ini tidak dapat kuubah, maka akan kusambut. Dan dalam menyambut inilah tentu perjuangan, pergumulan terjadi. Dan kalau kemudian nama Simon Kirene dicatat begitu rupa, pendek tapi abadi, anak-anaknya juga dicatat tetapi abadi, justru disitulah kita bisa melihat paksaan keadaan oleh Simon Kirene direspon sebagai sebuah panggilan iman. Dari terpaksa menjadi terpanggil. Ketika ia mulai terpanggil, saya kira disitulah kemudian peranannya menjadi besar di Antioquia, dan anak-anaknya juga punya peranan besar di kekristenan Romawi. Cara Tuhan mengubah kita, dan cara Tuhan membangun kita, memanggil kita, menguatkan kita. Kadang-kadang itu justru melalui peristiwa-peristiwa yang tak kita kehendaki semacam ini. Ya, itu yang saya kira penting untuk kita refleksikan. Bagaimana mencari dan melangkah bersama dengan Tuhan, mencari kehendaknya di tengah situasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya, itu menjadi sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, Pak Suryadiman, mengapa orang Israel yang beragama Yahudi jauh lebih banyak daripada orang Israel yang beragama Kristen? Saya tidak punya datanya sekarang ini tentang jumlah
kekristenan di negeri Israel dan keyahudian di negeri Israel. Tetapi kalau betul bahwa orang Yahudi beragama Yahudi lebih banyak daripada orang Yahudi beragama Kristen di wilayah Israel, Timur Tengah, ya wajar, karena memang secara budaya, budaya Yahudi dan agama Yahudi itu kan sudah mengakar dari abad ke abad sejak zaman bapa leluhur, zaman Abraham dan segala macam. Sehingga perubahan-perubahan yang sangat radikal di Yahudi sendiri menjadi pro kontra. Maka ketika Tuhan Yesus hidup dengan sedikit perubahan, melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, penolakannya juga tinggi. Dan Ibu Bapak, keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Perubahan mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Saya kira orang-orang Yahudi juga berada dalam sebuah goyangan yang luar biasa ketika kekristenan awal tumbuh, ketika Yesus hadir dan pengikut Yesus tumbuh. Lebih-lebih, saudara-saudara, nanti di dalam sejarah kita bisa melihat ternyata orang Yahudi sendiri yang beragama Yahudi juga porak-poranda. Jadi pada tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh pemerintahan Romawi, itu yang ditekankan bukan saja orang-orang Kristen tetapi juga orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi pun semburat berdiaspora, merantau. Makanya tadi kita melihat di Antioquia ada orang-orang Kristen Yahudi yang kumpul. Itu siapa? Itu orang-orang yang lari dari Yerusalem ketika Yerusalem dihancurkan, Bait Allah. Mereka tidak punya lagi pusat iman yang disentralkan di Bait Allah. Lalu orang-orang Kristennya juga kemudian lari ke pinggiran-pinggiran, lalu Antioquia menjadi pusat kekristenan awal. Jadi sebenarnya kalau dilihat pada waktu itu, saya kira tumbuh kembang orang-orang Kristen itu justru sangat cepat pada masa gereja awal. Mungkin orang-orang Yahudi justru bertanya terbalik, Pak Suryadiman, kenapa sekarang begitu banyak orang-orang yang jadi Kristen pada saat itu, gitu ya, saudara ya? Karena dulunya Yahudi, tetap ya itu karena peristiwa Kristus yang luar biasa dan mereka mengalami perjumpaan dengan peristiwa Kristus itu. Orang yang pulang dengan memukul-mukul dada itu saya kira kan ada lanjutannya, saudara. Kalau orang pulang dengan memukul-mukul dada, menyesal, salah, pasti mereka juga kemudian itulah yang menjadi cikal bakal kekristenan awal gereja perdana, saya kira. Barangkali itu Pak, tetapi bahwa orang Yahudi masih banyak dan tidak menjadi Kristen, ya sangat wajar, secara antropologis sangat wajar, karena ya mereka berakar berurat dalam budaya, agama itu sudah menjadi budaya, menyatu begitu. Kalau orang diminta untuk mengingkari identitas keyahudiannya, itu ya sangat sulit. Sama seperti kita sebagai orang Jawa, itu kejawaan kita kan melekat seumur hidup kita ya saudara ya. Dengan nilai-nilainya, bukan etnisitasnya semata, tapi dengan nilai-nilai kejawaan kita gitu. Saya dari kecil diasuh oleh Bapak dengan kultur Jawa begitu, maka nilai-nilai kejawaan saya yang melekat sampai dengan hari ini. Kira-kira begitu Pak, tapi apakah ada data orang Kristennya lebih sedikit daripada orang yang beragama Yahudi? Saya tidak punya datanya sekarang ini. Tetapi dalam kenyataan kemudian secara global orang Kristen jauh lebih banyak daripada orang Yahudi. Buah dari penyebaran Injil dari Antioquia lalu meluas ke wilayah-wilayah Yunani, Roma, dan kemudian mendunia. Begitu barangkali Pak Suryadiman. Ya, matur nuwun. Monggo kalau masih ada yang lain. Terima kasih Pak Cono dan Pak Suryadiman. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Ibu kita Kartini. Ya, terima kasih Bu Tin untuk kesempatannya. Oh ya, Bu Neng. Monggo Bu Neng. Selamat malam Pak Pendeta Didi. Saya adalah salah satu pengagum Bapak, jadi kalau ke Malang saya mesti ke GKI Bromo karena kebetulan anak saya rumahnya di Tangkuban Perahu, jadi dekat dengan Buddha. Jadi saya pengagum Bapak benar-benar, dan sekarang ketemu secara virtual senang sekali karena apa?
yang dikhotbahkan Bapak itu menjadi pencerahan sampai hari ini. Padahal itu sudah di tahun 2009, 2010, 2011, tapi sampai di tahun 2002 saya masih ingat wajah Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Jadi tadi kami semua telah mendengarkan tentang perubahan. Tapi memang menurut saya di dalam suatu perubahan ini setiap orang dalam menerima itu akan berbeda terkait dengan nilai-nilai budaya kita masing-masing gitu ya Pak. Nah, dari apa yang telah diuraikan Bapak tadi memang sama dengan Mas Cono, Mas Riyadiman ya. Bagaimana Simon Kirina ternyata benar-benar panjang bisa diceritakan, diungkapkan, ini benar-benar sesuatu yang saya sangat takjub. Namun memang di dalam konsep yang telah diuraikan Bapak tadi memunculkan pertanyaan tadi kan ada Simon dipaksa di dalam kuat. Jadi mungkin kalau itu ditanya suruh memikul salib mungkin akan menjawab bisa tidak mau, tetapi karena itu adalah situasi dan kondisi harus dilakukan, maka hal itu dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat indah, artinya paksaan menjadi panggilan. Tadi saya sangat tertarik situ. Nah, pertanyaan saya Pak, apabila di dalam kehidupan kita perubahan-perubahan itu tadi sudah diuraikan juga ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Nah, kalau itu responnya negatif, itu bagaimana cara kita atau kiat-kiatnya gimana Pak untuk bisa menanggulangi agar yang negatif tadi menjadi positif di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, matur nuwun Bu Kuneng. Ibu Bapak, justru disinilah saya kira peranan spiritualitas menjadi penting supaya kita dapat merespon peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh Tuhan di hadapan kita secara baik. Ya, Bapak Ibu, saya kira memang ketika orang berada dalam sebuah tekanan, tadi tidak bisa milih, dipaksa dalam tekanan, itu biasanya respon orang yang berada dalam tekanan kan tiga. Ya, yang pertama adalah fight, melawan. Kalau dia merasa kuat, melawan. Mungkin dalam kasus Simon dia bisa memberontak gitu, ya saudara. Itu pilihan pertama. Kalau orang merasa kuat dia bisa melawan. Aku tidak mau ini, aku memilih yang lain, perubahan, begitu. Lalu yang kedua, kalau dia merasa lemah dia bisa flight, lari, menghindar. Ya saudara, kalau tidak bisa melawan, tidak bisa menghindar, freeze. Nah, saya kira Simon itu berada dalam situasi itu saudara, melawan nggak bisa, menghindar nggak bisa. Dan biasanya kalau freeze itu lebih berat karena orang jadi tertekan begitu rupa, lalu kemudian stres saudara menghadapi perubahan. Melawan maupun lari itu bisa jadi respon negatif. Saya tidak suka dengan perubahan ini, maka saya lawan atau saya menghindar. Itu bisa respon negatif, ya Ibu Bapak. Kadang-kadang kalau kita mengalami tekanan, lalu bentuknya lari itu bisa menyalahkan pihak lain, lalu berandai-andai. Andai tadi tidak berangkat hari ini, tidak pas hari ini, coba lalu pihak-pihak lain disalah-salahkan. Jadi blaming, mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain. Itu flight, tidak bisa melawan, lalu berandai dan mempersalahkan. Dan juga mungkin juga mempersalahkan diri sendiri. Responnya jadi negatif kalau flight. Kalau fight juga bisa negatif karena dia akan melawan, memberontak dan menjadi keras. Mungkin bisa bertanya, Tuhan saya mau ke Yerusalem, mau ke Bait Allah, kok kenapa dikasih ketiban salib seperti ini? Lalu barangkali juga melawan kepada Tuhan. Apakah engkau benar ada Tuhan? Apakah engkau hidup? Apakah engkau hadir? Kenapa niat suci mau ziarah, mau jumpa dengan Tuhan kok ya tidak dituruti? Jadi perlawanan-perlawanan saudara bisa memberikan tekanan-tekanan emosional kepada kita secara negatif. Dan respon-respon sikap kita juga bisa menjadi negatif. Freeze itu lebih berbahaya, nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari, nggak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Ya pokoknya dia seperti kura-kura yang berada di dalam tempurungnya itu saudara, nggak bergerak, nggak kemana-mana.
hidup dalam ketakutan. Itu pun bisa memberikan respon negatif. Kita jadi paranoid. Dan yang berbeda adalah respon Simon ini, dia tidak menarik karena barangkali tadinya dia fight, nggak bisa, flight, nggak bisa, freeze juga nggak mungkin. Lalu disitulah peranan spiritualitas muncul. Ibu Bapak, kita ini di dalam merespon sesuatu itu ditentukan pada cara kerja pikiran kita kan, dan perasaan kita jauh lebih main ketimbang logika kita biasanya. Jadi kalau saya meminjam pendekatan neuroscience gitu, segala informasi peristiwa yang kita lihat tertangkap oleh panca indera kita itu kalau normal kan dikirim ke talamus sebagai penangkap respon, gitu saudara ya. Lalu dari talamus dikirim ke hipokampus, ke neurokortek, ke otak logika kita. Tapi seringkali saudara dalam situasi tertekan yang seharusnya dikirim ke logika kita, ke neokortek kita itu dibaca oleh limbik kita, toh? Dibaca oleh perasaan kita, dibaca oleh amigdala kita. Memori-memori pengalaman yang kita alami yang terkait dengan rasa kemudian membaca. Lalu orang merespon peristiwa itu bukan dengan logika, tetapi dengan perasaan. Jadi responnya adalah respon perasaan. Perasaan bicara jauh lebih kuat daripada logika. Nah, karena itu bagaimana supaya kita dapat merespon peristiwa perubahan dengan baik? Tentu harus olah rasa, Ibu. Saya kira disinilah budaya Jawa dan pendekatan Jawa itu menjadi sangat luar biasa. Di tengah dunia yang banyak olah logika, orang lupa olah rasa, sehingga ketika terjadi perubahan yang menekan, yang merespon bukan logika kan, biasanya langsung merasa. Nah, kalau perasaannya itu kecerdasan emosinya, kecerdasan perasaannya tidak terasah, reaksinya bisa negatif. Maka bagaimana cara supaya kita dapat merespon perubahan dengan baik? Nggak ada cara kecuali olah rasa. Saya mengistilahkan 3R yang harus dilakukan serentak, Bu. R yang pertama tentu olah rasio, wawasan kita, keterampilan kita tentang kehidupan mesti diolah, rasio diolah. R yang kedua olah rasa. Rasio saja tidak cukup, sebab ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa fundamental eksistensial yang mendasar, rasio kita kerap kali shutdown. Ya, rasio kita kerap kali buntu, nggak jalan. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat perasaan yang paling jalan. Olah rasa menjadi penting. Lalu yang ketiga tentu olahraga ya, fisik digerakkan. Dan perubahan-perubahan yang drastis itu membutuhkan respon rasa, main gitu ya, di dalam istilahnya itu bukan brain kita semata, otak kita, tapi main, kerangka berpikir, kerangka merespon. Nah, perasaan kita kan sangat dominan saudara. Kalau kita ditanya, kita ini sehari-hari digerakkan oleh apa sih yang paling dominan? Oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, atau oleh kehendak kita? Sehari-hari kita digerakkan oleh apa yang paling dominan? Perasaan dan kehendak kan? Ya, perasaan dan kehendak. Bukan oleh pikiran. Pikiran itu kalau situasi normal, semuanya baik-baik saja, logika kita jalan. Tapi begitu semuanya tidak baik-baik saja, yang paling dominan adalah perasaan dan kehendak. Itu sebabnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu mendialogkan perasaannya dengan Tuhan dan kehendaknya. Maka isi doanya, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Dia ngomong, hatiku sedih sampai seperti mau mati. Bapak Ibu perhatikan apa yang didiskusikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapaknya, bukan logika, tapi perasaannya dan kehendaknya. Ya, stressful itu. Perasaan dan kehendak menjadi dominan. Nah, orang-orang yang terlatih olah rasa, maka dia akan dijernihkan kehendaknya. Inilah wilayah spiritual, latihan spiritual di mana kita olah rasa. Olah rasa yang paling penting apa? Ibu Bapak, percayalah bahwa hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan mengintervensi hidup kita sehingga kita harus berjalan ke Golgota misalnya, di sana bukan berarti kasihnya tidak dinyatakan. Mari kita lihat
Nah, olah rasa semacam ini menjadi penting untuk kita bangun supaya kita dapat merasakan perasaan dikasihi. Sebab kalau orang punya perasaan dikasihi, dia akan kuat spiritualitasnya dan dapat merespon keadaan dengan lebih baik. Mari kita periksa diri kita. Bukankah kita ini dikasihi oleh Tuhan secara luar biasa? Enggak usahlah jauh-jauh. Hari ini, Ibu Bapak, kalau kita berpikir kita sedang dahar, ya makan gitu ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan yang gampang. 3 hal toh, masukkan makanan ke mulut, kunyah-kunyah, nikmati, enak tenan, begitu, lalu setelah itu telan. Betul ya? Setelah telan apa yang kita lakukan? Ulangi lagi, kan begitu. Tapi tahukah kita bagaimana perjalanan makanan setelah kita telan itu dalam metabolisme tubuh kita? Kita tidak mengontrolnya lagi kan? Yang kita lakukan kan gampang, cuma masukkan makanan ke mulut, kunyah, nikmati, enak, telan, selesai. Tetapi yang rumit, bagaimana makanan itu kemudian beredar di pencernaan kita dan oleh metabolisme kita, itu tidak dalam kontrol kita. Itu dikontrol oleh metabolisme tubuh kita, dan kita tahu metabolisme tubuh kita itu ada Tuhan di sana yang mendesain tubuh kita begitu rupa. Nah, kalau kita bisa merasakan itu, kita akan merasakan betapa kita dicintai. Ya, ternyata yang menjadi porsi kita yang gampang-gampang, yang sulit itu bagiannya Tuhan. Begitu bukan, saudara-saudara? Coba Ibu Bapak bernafas. Kalau kita bernafas, yang kita lakukan kan cuma 2 hal, hirup dan hembus. Betul ya, saudara? Cuma begini doang. Menghirup dan hembus. Kita tahu ketika menghirup, kita menghirup oksigen. Itu sebabnya di dinding-dinding rongga pernafasan kita terasa dingin. Dan pada saat Anda menghembus, kalau Anda hembus di tangan, ini terasa hangat. Kita tahu yang kita hembus adalah karbon dioksida. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan sehingga dalam waktu sepersekian detik masuk oksigen, keluar karbon dioksida? Yang kita kontrol, yang kita lakukan kan cuma gini doang. Betul, saudara? Betul. Selebihnya, kapan itu oksigen berubah jadi karbon melalui pernafasan kita nggak pernah tahu. Pernah nggak bayangin begini? Tuhan minta izin kepada kita. Aku mau ambil cuti 1 jam saja ya. Soal mengubah oksigen menjadi karbon melalui pernafasanmu, kontrollah sendiri. Pernah membayangkan, saudara-saudara? Kalau itu terjadi, habis kita. Nah, olah rasa dengan melihat kehadiran ada langkah Tuhan, itu menjadi penting sehingga kita akan dapat merespon situasi-situasi eksistensial, perubahan-perubahan dengan percaya bahwa ada Tuhan yang melangkah bersama kita. Simon dari Kirene tadi melangkah bersama Yesus, bahkan dikatakan mengikuti Yesus. Artinya apa? Yesus tidak berkata kepada Simon, udah kamu melangkah duluan deh, pikul bebannya sendirian. Enggak, Yesus melangkah bersama dengan Simon. Tuhan melangkah bersama dengan Simon. Tertatih barangkali, tetapi di sana ada Tuhan yang barengi. Nah, saya kira ini menjadi penting. Nah, Ibu Bapak, olah rasa tadi itu akan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami perubahan-perubahan, dinamika yang tidak kita ingini, sekalipun kita bertanya, Tuhan sodorkan peristiwa ini di hadapan saya, kersanipun Gusti menika nopo? Apa ya kehendak Tuhan buat hidup saya? Dan kita ketika bertanya apa kehendak Tuhan dalam hidup saya, kita refleksikan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kita akan tertuntun merespon dengan baik. Itulah yang disebut dengan hikmat. Itu sebabnya Fransiskus Assisi yang sering olah rasa, dia berdoa begini, Tuhan, ajarlah aku mengubah apa yang dapat kuubah. Ajarlah aku menerima apa yang tidak dapat kuubah. Dan yang terakhir dia mengatakan, lebih daripada itu, ajarlah aku membedakan di antara keduanya.
mana yang dapat kuubah, mana yang tak dapat kuubah. Nah, membedakan di antara keduanya itu adalah buah olah rasa. Kira-kira begitu Bu Ning. Saya kira ini spiritualitas. Nah saudara, ini spiritualitas bukan religiositas. Kalau religiositas itu banyak dengan doktrin-doktrin, kita tahu banyak pengetahuan iman. Tapi kalau spiritualitas itu buah percaya iman kita dari hasil perjumpaan dengan Tuhan. Spirit terus berhembus menghidupkan kita gitu. Nah, saya mengilustrasikan spiritualitas itu kayak bensin pada mobil, saudara. Religiositas itu seperti teknologi mobilnya itu, tetapi spiritualitas itu seperti bensin pada mobil. Sebagus apapun mobilnya, canggih apapun teknologinya, kalau spiritualitasnya nggak ada, bensinnya nggak ada, dia cuma gerobak gitu. Nah, ngisi bensin tadi menjadi penting ya, ngecas dengan cara yaitu tidak ada cara lain ngecas kecuali mengasah kepekaan kita. Kita ini sangat dikasih oleh Tuhan, dan kalau kita merasa sangat dikasih oleh Tuhan, itu menjadi modal kita merespon kehidupan. Hidup kita karena anugerah kasih, dan di tengah-tengah perubahan ini pasti juga anugerah kasih. Simon Kirene barangkali nggak pernah tahu anak-anaknya itu akan menjadi para penginjil hebat gitu. Nggak pernah mikir juga barangkali. Tetapi ketika dia merespon dan ikut, ia berjumpa dengan Allah yang mengasihinya dan mengikut Yesus, mengasihinya, mengatakan ia menganggukkan kepala terhadap peristiwa-peristiwa hidup. Justru ternyata Tuhan memakai dia dan anak-anaknya menjadi tokoh-tokoh hebat. Artinya apa? Buat siapa yang menyetel nada dasar hatinya dengan nada dasar kehendak ilahi, masa depannya dibukakan. Itu kan kalau direfleksikan begitu ya saudara, sehingga anak-anaknya Rufus, Alexander menjadi tokoh terkenal begitu dan punya peran di dalam kehidupan. Begitu Bu Ning barangkali. Terima kasih sekali Pak, pencerahan sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Matur nuwun Pak. Sami-sami Bu. Matur nuwun Bu Ning. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Cono, mau ngendika? Ini baru ada cucu di sini jadi agak dibuka mic-nya. Jadi Bapak Ibu yang lain, monggo. Romo Purnali kok belum kedengaran suaranya ini. Saya dulu Pak Joko. Oh, Pak Wibowo Adi. Monggo Pak Wibowo. Terima kasih matur nuwun Budin dan Pak Joko. Selamat malam Pak Pendeta. Sungguh sama dengan Pak Cono, Pak Suryadiman dan Buning, jadi hanya satu ayat sedikit, tapi bisa Bapak gambarkan dari Anyer sampai Penarukan Pak. Panjang sekali dan jelas sekali menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Begini Pak yang saya maksud menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Tadi dalam teks Markus 15:21 itu kan disebutkan Simon dari Kirene. Kemudian tujuannya ke Yerusalem adalah, kalau istilah sekarang itu ziarah ke gereja di Yerusalem sana. Tapi tadi sudah diceritakan bahwa ketemu dengan iring-iringan akan disalibkannya Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat dikatakan dipaksa untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Nah, yang jadi renungan saya Bapak Pendeta, dan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sering mengalami demikian Pak. Apakah ada cerita setelah memikul salib sampai di Golgota, kemudian tadi disebutkan ceritanya hanya orang pulang dengan menepuk-nepuk dadanya saja, tapi tidak diceritakan apakah Simon Kirene dan dua anaknya ini kembali meneruskan
rencana ziarahnya atau apa namanya ke gereja di Yerusalem. Tidak diceritakan di situ. Nah, artinya apa? Kenapa kok tidak diceritakan? Nah, ini sama dengan kehidupan terutama saya, Pak. Ini misalnya kita sudah punya tujuan mengantar keluarga. Tahu-tahu ditelepon sama pengurus gereja, nanti rapat ya jam 10, padahal jam 10 saya mengantar istri belanja misalnya. Kan saya tetap rapat karena ini di gereja. Nah, kemudian biasanya sampai di gereja, saya telepon istri, nanti ya setelah rapat di gereja saya antar. Nah, ini bagaimana Pak? Pak Pendeta, jadi apakah Simon dari Kirene ini tetap meneruskan apa yang sudah direncanakan, apa berhenti saja? Karena kalau dalam perspektif kehidupan sehari-hari saya, kalau rencana yang sudah dibuat ini tertunda karena ada yang lebih penting, yang nanti setelah selesai yang lebih penting ini kami meneruskan rencana semula. Kalau waktunya memungkinkan dan cuaca memungkinkan. Ini Pak refleksi kehidupan saat ini. Jadi memang kalau seperti itu, ini saya rasa-rasa kok agak sedikit bergeser dari tema, karena temanya ini kan bersahabat dengan perubahan. Berarti kalau saya kembali lagi melaksanakan rencana saya semula, ini saya tidak bersahabat dengan perubahan. Oh, sudah berubah kok, kembali lagi melaksanakan rencana semula. Nah, makanya tadi saya kaitkan dengan kenapa kok tidak disebutkan atau tidak diterangkan Pak Pendeta setelah penyaliban, apakah Simon dari Kirene dan dua putranya ini kembali meneruskan apa yang sudah dirancang, direncanakan. Menurut saya loh Pak, kalau saya agak sedikit melenceng pertanyaannya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Udin. Iya Pak Wibowo, matur nuwun. Jadi Ibu Bapak saudara, ada sebuah seni menyampaikan pesan. Itu kalau kita membaca Injil, membaca narasi Injil, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seni si penulis Injil menyampaikan sebuah pesan. Ibu Bapak, Simon Kirene memang tidak diceritakan setelah peristiwa salib itu apakah sembahyang di Bait Suci Yerusalem. Tidak diceritakan. Tetapi salah satu seni penginjil menyampaikan pesan adalah disebutnya nama anak-anaknya, yang namanya adalah Rufus dan Alexander itu. Sehingga itu menarik karena biasanya disebut Rufus Alexander bin Simon, nama bapaknya di belakang, gitu ya, bapaknya sebagai pengayom. Tapi dalam penyebutan Markus disebutkan Simon dari Kirene, ayah dari. Itu tidak lazim, ya. Dalam sebuah teknik sastra Yahudi itu tidak lazim. Sehingga nama bapak diberi keterangan ayah dari anak-anaknya. Biasanya adalah anak dari si ayah, gitu. Seperti kita kalau di budaya kita ada sebuah sebutan-sebutan khusus gitu ya, cara menyebut khusus. Tapi di budaya Yahudi itu tidak biasa. Sehingga kalau penulis Injil mengatakan ia adalah ayah dari anak-anaknya yang bernama Rufus dan Alexander, itu artinya kita diarahkan untuk mencari siapa itu Rufus, siapa itu Alexander, apa yang terjadi di depan setelah peristiwa Simon memanggul salib itu, diarahkan untuk melihat tokoh Rufus dan Alexander itu. Itu sebabnya tadi saya menyampaikan, oh ternyata ini adalah tokoh-tokoh yang punya peranan besar di jemaat mula-mula. Artinya apa? Artinya sejak perjumpaan di bawah salib itu, Simon Kirene tidak lagi menjadi Yahudi, Pak. Tidak menjadi Yahudi proselit. Dia tadinya orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi, itu disebut Yahudi proselit. Saudara, kalau orang Yahudi yang pergi keluar disebut Yahudi diaspora. Dia bukan lagi Yahudi proselit. Sekarang ia menjadi
Kristen gitu, pengikut Yesus. Dan itulah yang dituliskan dalam Injil Lukas yang paralel dari Markus tadi, ia berjalan mengikuti Yesus. Jadi Injil Markus dan Injil Lukas yang paralel itu menjadi sebuah kombinasi, dia mengikuti Yesus sehingga anak-anaknya kemudian menjadi tokoh-tokoh gereja perdana. Nah, itu menjelaskan apa? Ia tidak melanjutkan kehidupan secara Yahudinya sebagai orang Yahudi proselit. Fokusnya bukan lagi kepada Allah, tapi fokusnya kemudian adalah kepada peristiwa Yesus. Ibu bapak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wibowo tadi. Kalau kita mendapat undangan rapat dan kemudian kita rapat, itu sesuatu yang rutin buat kita ya, biasa ya, karena sebagai aktivis begitu. Tetapi perjumpaan di bawah salib itu bukan sesuatu yang rutin. Itu perjumpaan yang sungguh melibatkan emosi, melibatkan seluruh tenaga, melibatkan perasaan, melibatkan pikiran-pikiran, dan di sana ada perjumpaan utuh. Bagaimana ia bersebelahan dengan Yesus, mendengar desah nafas dan derita Yesus. Di sana ada perjumpaan yang sangat mendasar. Itulah yang tadi disebut perjumpaan tanda petik, Pak. Perjumpaan spiritual yang oleh saya meminjam bahasanya Rudolf Otto, itu menjadi mysterium tremendum. Perjumpaan yang menggetarkan hati, tetapi juga menggentarkan dan sekaligus mempesona. Pengalaman iman selalu begitu ya Ibu Bapak. Saya ambil contoh. Kenapa misalnya saya studi teologi gitu, apa yang menjadi dasarnya? Itu perasaan mysterium tremendum, Pak. Dulu waktu remaja saya suka naik gunung, dan biasanya kalau saya naik gunung itu Bapak, saya membawa koin logam itu. Untuk apa? Untuk kalau kesasar di jalan, mau ambil jalan kiri atau jalan kanan itu ditimbang itu saudara-saudara. Kalau keluarnya dijatuhkan itu angka ke kiri, kalau gambar ke kanan. Walaupun itu kalau dilakukan ya tetap saja tersesat gitu. Tapi itu koin. Nah, suatu kali saya naik Gunung Wilis dan kemudian bermalam di atas Gunung Wilis itu dengan perasaan bangga sudah menaklukkan gunung itu, menikmati bintang-bintang di langit, Bapak. Dan tiba-tiba saja pikiran saya muncul. Itu bintang kan gede banget ya. Tapi dari tempat tinggi di mana saya sudah merasa di puncak gunung itu nampak kelap-kelip semata. Coba kalau saya dilihat dari posisi bintang itu nampak seperti apa ya? Lalu muncul sebuah perjumpaan itu melalui hal itu. Saya merasa, aduh saya ini kecil sekali kalau dilihat dari posisi itu. Sudah kecil, remajanya ndablek lagi gitu Ibu Bapak. Jadi merasa, aduh ini kecil, hitam, dosanya banyak gitu. Kalau saya hilang itu sebenarnya Tuhan nggak perlu cari loh. Tuhan juga nggak kehilangan apa-apa kalau saya sampai hilang. Lah pas saya berpikir semacam itu, tangan saya itu kok tanpa sadar ngeraba-ngeraba saku celana koin tadi, lalu saya pegang-pegang, jatuh Ibu Bapak, menggelinding ke semak-semak. Apakah saya cari koin itu di tengah malam itu? Enggak, karena itu kecil saja, cuma 100 perak, masih banyak 100 perak yang lain. Resikonya nggak sumbut gitu ya. Risikonya nggak cocok dengan uang 100 perak itu. Dan tiba-tiba saja refleksi saya muncul. Lah, saya lebih kecil dari uang 100 perak itu. Tapi kalau Tuhan sampai mencari saya, sampai menderita di atas salib, lalu refleksi itu menggetarkan saya menangis di atas salib itu karena merasa, di atas gunung itu, merasa begitu dicintai. Lalu muncul sebuah dorongan. Apa yang harus saya lakukan? Itu perjumpaan spiritual. Itulah yang kemudian membuat saya mengatakan, saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Yang kecil, yang jelek, yang banyak dosanya, yang beling ini, biarlah Tuhan pakai. Dan kemudian tentu saja ketika saya mengambil komitmen semacam itu, pilihan langkah hidup saya berbeda. Saya berubah, tentu. Nah, saya kira Simon mengalami itu, mikul salib dari jalan sampai ke Golgota, lalu kemudian melihat peristiwa-peristiwa yang menggetarkan dan menggentarkan, sekaligus mempesona itu, pasti ada sebuah perjumpaan spiritual yang dahsyat sekali, Pak. Dan itu mengubah hidupnya. Dan nama Rufus, nama Alexander disebut
mau menjelaskan bahwa bukan Yerusalem bait Allah lagi yang menjadi senternya, tapi pribadi Yesus yang menjadi senternya, sehingga dia mengikut Yesus, bahkan menjadi penginjil di Kirene beserta dengan keluarganya, di Antiokhia beserta keluarganya. Barangkali begitu Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak punya pengalaman-pengalaman fundamental yang sangat mendasar, pasti akan membuat orientasi hidup kita itu berubah, ya. Jadi dipaksa berubah oleh keadaan, tetapi respon batin yang takut akan Tuhan, yang menganggukkan kepala kepada Tuhan, membuat ia dapat membelokkan arah perubahan itu. Saya membahasakan begini, para tentara barangkali memaksa Simon, itu macam disrupsi, arahnya diubah begitu rupa. Tetapi perubahan yang tidak dikehendaki itu kemudian dipakai oleh Tuhan, bukan untuk memaksa Simon, tetapi untuk memanggil Simon dalam jalan Tuhan. Dan Simon menangkap itu, sehingga paksaan yang tadinya disrupsi tadi dihayati sebagai sebuah vocation, sebuah panggilan kemudian oleh Simon. Jadilah Simon yang terpanggil dan mengikut Yesus sampai menjadi keluarganya dipakai menjadi cikal bakal gereja perdana, termasuk salah satu aktor penting di gereja perdana itu. Mungkin begitu Pak Wibowo, untuk mengetahui bagaimana respon Simon setelah Mikul salib. Lihatlah dari cara penginjil menunjukkan masa depan melalui nama anak-anaknya itu. Baik Pak Pendeta, terima kasih Pak penjelasannya, sangat mencerahkan. Terima kasih. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Wibowo. Monggo Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi, pertanyaan singkat. Monggo Bapak Ibu. Saya Butin Sunu, Bu. Oh iya Pak Sunu, monggo Pak Sunu. Terima kasih Butin. Mohon maaf saya off kamera. Selamat malam Pak Pendeta dan Bapak Ibu yang lain. Saya ingin menanyakan Pak, berkaitan perubahan ini, saya sebagai generasi muda ini Pak, yang dimana anak-anak ini masih kecil-kecil Pak, masih harus banyak berjuang. Jadi apakah memang ada korelasi antara apa yang dilakukan orang tua itu akan berpengaruh terhadap masa depan si anak? Artinya begini, begitu juga dengan apa yang kita lakukan di masa lalu, apakah itu juga akan menjamin perubahan di masa yang akan datang? Saya ambil contoh begini, waktu dulu kuliah, banyak teman-teman yang aktif di persekutuan mahasiswa Kristiani begitu ya. Dan saya lihat mereka yang aktif-aktif di organisasi kampus yang religius seperti itu, ternyata kehidupannya yang sekarang itu juga mereka ya hidupnya pada enak gitu, artinya ada suatu jaminan terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Jadi apakah memang itu ada korelasinya? Artinya kalau kita mengikut Tuhan, ada jaminan keselamatan, maksudnya kejaminan bahwa hidup kita itu akan terus dipelihara gitu Pak, seperti yang Simon lakukan tadi. Jadi kalau saya lihat memang pengalaman saya juga merasakan seperti itu, walaupun perubahan-perubahan itu terjadi, tapi sampai sekarang pun puji Tuhan kami juga tetap dipelihara begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan Pak, mohon maaf, terima kasih. Baik Pak Sunu, saya kira jawabnya iya dan sekaligus tidak. Iya, apakah yang dilakukan oleh orang tua itu punya dampak terhadap masa depan anak-anaknya? Pasti, karena proses hidup kita mengedukasi dan melibatkan anak-anak di dalam memegang nilai-nilai tertentu yang kita kerjakan pasti berdampak langsung kepada anak-anak. Artinya mentalitas anak-anak, spiritualitas anak-anak,
yang bekerja bersama dengan kita, melihat kita ikut terbentuk, sehingga apa yang dilakukan ada dalam diri anak-anak. Itu apakah itu punya dampak dalam kehidupan anak-anak ke depan? Oh iya, karena di situ terjadi proses penanaman nilai-nilai ya. Nah, dalam kasus Simon Kirene dan Rufus saya kira juga begitu. Anda bisa melihat bahwa penginjilan di Antioquia yang dikisahkan di dalam Kisah Rasul tadi bukan dilakukan oleh Simon Kirene sendiri saja, tetapi dikatakan keluarga orang Kirene. Jadi Simon Kirene melibatkan anak-anak di dalam proses hidupnya, sehingga anak-anak itu bukan sekedar enak kepenak. Nah, dalam hal ini tidak ya, saudara. Tidak, kenapa? Kalau anak-anak itu tidak dilibatkan apa-apa, orang tuanya yang jungkir balik melakukan ini, melakukan itu, anak-anaknya cuma terima hasil jadinya. Kalau itu yang dimaksud, tentu tidak demikian, tidak otomatis semacam itu. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita hidup bersama dengan anak-anak, kan kita melakukan sesuatu bersama-sama. Dan karena itu, dalam kasus Simon Kirene, anak-anaknya, keluarganya dilibatkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak-anaknya bisa menjadi sosok yang menjadi tokoh di gereja perdana? Bagaimana anak-anaknya punya kekuatan iman? Bagaimana anak-anaknya dapat menjadi sosok yang dipanuti di gereja perdana? Tentu ini kan penanaman karakter oleh orang tuanya yang tidak terjadi dalam waktu semalam. Itu terjadi melalui sebuah proses pembiasaan. Ya Pak, apa yang dilakukan orang tua bersama anggota keluarganya pasti akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Tetapi tidak kalau orang tuanya saja yang melakukan, sementara anak-anak tidak dilibatkan. Jadi anak-anak itu ibarat gelem nangkane ora gelem pulute, gitu ya saudara ya. Itu kalau tidak dilibatkan semacam itu ya mereka akan tumbuh dalam garis yang berbeda. Saya kira justru disinilah korelasi itu menjadi sesuatu yang bisa kita upayakan dengan bersengaja supaya yang kita lakukan berdampak kepada anak-anak. Yang dalam kontrol kita tentu harus kita kerjakan, ya saudara. Tidak semuanya yang terjadi dengan anak-anak itu dalam kontrol kita, tetapi yang menjadi bagian kita bisa kita kontrol. Mari kita kerjakan bersama dengan anak-anak. Dan saya selalu mengatakan anak-anak tidak hanya butuh orang tua melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk diri mereka, tetapi anak-anak selalu membutuhkan orang tua melakukan sesuatu bersama dengan mereka. Itu artinya mentoring, terlibat dan melibatkan. Kalau anak-anak hanya diperlakukan orang tua melakukan sesuatu, selesai, maka hasilnya tidak akan muncul. Jadi dalam hal ini apakah ada korelasi? Yes. Ya, tentu, karena hidup bersama dengan anak-anak, dan anak-anak adalah peneladan ulung, Bapak. Anak-anak itu kan bukan pendengar yang baik ya saudara, tapi mereka pencontoh yang baik. Sehingga kalau Rufus jadi tokoh, pasti ada sebuah proses pencontohan dan pelibatan di situ. Lalu bagaimana dengan masa lalu? Apakah yang kita kerjakan di masa lalu punya buah di masa kini dan masa mendatang? Oh iya, hidup itu kan selalu rangkaian dari sebuah tindakan ya saudara. Semua yang kita lakukan punya buah, semua yang kita lakukan ada konsekuensi dan ada rahmatnya. Tentu kalau kita terbiasa melakukan yang benar, memilih dekat dengan Tuhan sejak masa kecil, kita punya yang namanya kompas dalam diri yang ikut menjaga kita untuk hidup sekarang dan ke depan. Saya kira buah-buah iman itu yang kita miliki, yang konsisten kita perjuangkan dari masa lalu, masa kini dan masa depan, itu ikut memberi arah kehidupan kita, ikut menentukan directionnya kemana. Maka Ibu Bapak, saya jadi ingat, saya lupa ini siapa yang nulis, tapi ada sebuah quotation yang mengatakan begini, watch your touch, amatilah pikiran, it's become word. Dia akan menjadi kata-kata, yang kita pikirin akan jadi kata-kata.
Watch your word, amatilah kata-katamu. It become action. Itu akan menjadi tindakan. Waspadailah kata-katamu, kata-katamu akan menjadi tindakan. Watch your action, amatilah tindakan-tindakanmu. Tumpukan tindakan-tindakanmu dari masa lalu, masa kini, ke depan itu akan menjadi habitmu. It's become your habit. Ya, jadi habit. Kalau sudah jadi habit, what's your habit? It's become your character. Itu akan menjadi karakter kita. Nah, kalau sudah menjadi karakter kita, melekat seumur hidup kita, dan itu akan menjadi destiny kita. Destiny kita, ujung kehidupan kita, ditentukan oleh karakter kita. Karakter kita dibentuk oleh apa? Oleh sesuatu yang kita lakukan terus dari masa lalu sampai dengan hari ini. Saya kira ini menjadi sesuatu yang baik, sehingga dalam logika semacam ini korelasinya seperti itu. Jadi bukan korelasi mistis ya, bapaknya yang melakukan semua yang baik, lalu cucunya atau turunan ketujuhnya yang menerima manfaatnya tanpa buat apa-apa. Bukan. Tentu kalau orang tua kita atau diri kita menjadi orang yang punya karakter yang baik, punya nama baik, anak-anak mendapat berkat dari kebaikan nama baik itu, karakter yang baik itu. Paling tidak cara orang merespon anak-anak kita ikut dipengaruhi oleh karisma kita, kan begitu saudara ya. Tapi anak-anak itu sendiri mesti belajar dilibatkan memiliki karisma dan karakter yang selaras dengan kita. Jadi kira-kira begitu Pak Suno. Jadi bisa ya kalau anak-anak dilibatkan, tetapi tidak automatically. Mereka akan menjadi baik kalau kita tidak melibatkan mereka. Destiny juga begitu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Barangkali begitu respon saya. Terima kasih Pak. Ada yang mau merespon, menambahkan, melengkapkan supaya lebih reflektif sehari-hari begitu. Terima kasih Pak Suno. Terima kasih Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 9 kurang 8 menit, kita cukupkan sekian PA seksi diskusi dan tanya jawab